Selamat sore Bapak dan Ibu peserta Diklat Manajemen Khusus SMP. Apa kabar sore ini? Baik ya. Baik ya. Oke. Senang sekali Bu Yani ketemu dengan Bapak dan Ibu setelah kita kemarin menuntaskan 2 materi sebelumnya dari advokasi sosial ya. Kita sudah belajar tentang konsepsi advokasi. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis advokasi. Nah, hari ini kita akan coba praktek ya, supaya nanti Bapak dan Ibu bisa melakukannya seperti apa sih kalau kita mau mempraktekkan advokasi ya. Belum siap Bapak dan Ibu ya? Ya. Nah, advokasi itu sebenarnya seperti trompet ini ya. Kalau kita tiup, jadi kita akan menyuarakan hak-hak kaum miskin dan kaum rentan itu untuk kepentingan mereka supaya hak warga negaranya terfasilitasi ya. Baik, jadi target hari ini kita akan role play ya. Tapi sebelumnya kita speaking dulu ya Bapak dan Ibu ya. Iya Bu. Nah, nanti kalau saya tembak door gitu ya, ganti nanti Bapak dan Ibu bilang door ke saya. Kalau saya bilang door gitu ya, bilang nggak kena. Kalau sudah saya bom ya, Bapak dan Ibu bilang ya. Karena advokasi selain suara adalah juga kita akan melakukan perang ya. Si Bapak dan Ibu ya. Dor. Nggak kena ya. Bom. Oke ya. Kenapa tadi saya bilang kita akan melakukan perang gitu ya? Karena memang dalam advokasi itu perlu namanya strategi. Nah, coba kita lihat. Nah, strategi itu apa? Ini ada gambarnya komando militer ya. Ini Bapak Soeharto ketika menjadi komandan militer. Nah, dia memiliki strategi ya. Kata strategi itu aja berasal dari mana? Strategos yang artinya apa? Yang artinya adalah komandan militer. Ini diambil dari bahasa Yunani. Jadi kata strategi itu adalah kata yang diambil dari unsur militer. Nah, apa itu strategi? Ya, itu sebuah pendekatan, ya, pendekatan secara keseluruhan yang terkait dengan apa? Terkait dengan pelaksanaan, terkait dengan gagasan, terkait dengan perencanaan, dan juga yang paling penting adalah eksekusinya, ya, eksekusi dari suatu aktivitas. Pasti harus ada timeline-nya atau kurun waktu yang ditetapkan sebagai sebuah strategi, ya. Nah, selain strategi, kita juga perlu yang mengenal namanya teknik ya. Teknik itu apa? Ya, teknik seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Jadi sebuah cara, sebuah metode untuk mengerjakan sesuatu. Kalau strategi tadi adalah secara keseluruhan dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian aktivitasnya dalam waktu tertentu. Kalau tekniknya caranya seperti apa? Ya, metodenya yang kita gunakan seperti apa? Ya, bisa dipahami antara strategi dan teknik Bapak dan Ibu? Bisa ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut juga kita lihat ya. Kemarin kita sudah juga punya bagian ini, coba kita lihat ya. Kemarin kita sudah proses identifikasi masalah. Kemudian kita sudah persiapan pelaksanaan ini sudah kita lakukan. Kemudian kita sudah bentuk jejaring. Nah, sekarang apa yang sudah kita siapkan, sudah kita identifikasi, kita lakukan perencanaan yang sama strategis. Dengan cara apa? Ya, tentu saja banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama adalah mengumpulkan data atau info kebijakan. Sudah ada nggak sih kebijakan turunannya dari SLRT? Ya, apakah sudah ada perda-perda atau surat keputusan gubernur atau surat keputusan bupati wali kota tentang SLRT ya? Nah, lalu ya, namanya aja kita mau berperang Bapak dan Ibu ya, tentu saja kita akan ya cari namanya sekutu. Sekutu itu ada apa? Sekutu itu apa Pak Heru? Sekutu? Teman. Kita cari teman ya. Kita cari teman untuk membentuk sebuah jaringan ya. Nah, setelah kita punya teman, kita buat jaringan. Nah, setelah itu kita apa? Kita memilih isu yang strategisnya apa? Isu tembakan seperti apa? Atau mau dor itu dor apa? Ya, supaya kita tidak dibom, tidak dor ya. Nah, kemudian kita perlu juga mengemas isunya itu sangat menarik. Supaya apa?
supaya lawan perangnya itu juga kader gitu ya. Namanya kita mau perang. Kenapa Pak? Biar orang lain tertarik juga. Biar orang lain juga tertarik ya. Jadi harus menarik ya Pak ya. Terima kasih Pak Joko ya. Nah, ada 2 level yang akan kita perlu ya, yang kita akan pengaruhi, yaitu pertama adalah pembuat kebijakan. Jadi di kerja-kerja politik dalam advokasi itu ya, baik eksekutif maupun legislatif. Jadi kerja-kerja politik yang ada putusan topnya itu ada di DPR, DPRD, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota ya. Kemudian, nah juga bisa kita kerja-kerja advokasinya advokasi grassroots, jadi tidak hanya mempengaruhi kebijakan, tapi kita mempengaruhi apa? Mempengaruhi opini, ya, mempengaruhi publik, mempengaruhi opini massa, ya. Apakah sudah senada antara pembuat kebijakan dengan yang ada di publik ya? Jadi itu yang kita akan lakukan, ada 2 hal itu, ya, mempengaruhi pembuat kebijakan dan juga mempengaruhi opini publik, ya. Nah, ada beberapa teknik yang bisa ditawarkan, lobby, negosiasi, presentasi, kemudian kita juga bisa membuat petisi atau resolusi dan juga mau melancarkan sebuah tekanan. Itu kalau kita mau main di ranah-ranah politik kepada para pembuat kebijakan ya. Nah, nanti goalnya apa? Goalnya adalah sebuah perubahan kebijakan ya. Kalau belum ada perdanya tentang SRRT oleh Pemda, ya kita dorong dia untuk membuat perda. Ya. Nah, kalau kita main di grassroots ya, di tingkat bawah, kita bisa banyak melakukan apa saja ya. Kita bisa melakukan seminar misalnya, workshop tentang SRRT, kemudian kita campaign gitu ya. Kemudian kita bisa mobilisasi, bikin acara massa, bikin acara-acara yang menggugah publik gitu ya. Misalnya apa? Misalnya jalan kaki sehat, senam massal gitu ya. Kemudian misalnya ada bantuan sosial untuk anak-anak yang kekurangan gizi gitu ya. Gimana? Oh yang kerja bakti, betul Pak. Itu sesuai dengan kearifan lokal kita ya. Terima kasih Pak Joko ya. Jadi bisa kerja bakti. Nah, hal yang sekarang kekinian kita juga bisa pengaruhi, termasuk dengan menggunakan media massa. Bisa kita menggunakan medsos kita ya. Kita Bapak Ibu punya WA, punya Facebook, punya Instagram, punya. Oke, terima kasih. Nah, kita juga bisa menggunakan cara-cara yang untuk mengaruhi misalnya pendapat dari anak-anak remaja. Kita bisa mengadakan debat antar siswa SMP, SMA atau mahasiswa tentang SRRT ini ya. Begitu dan lagi sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya. Lanjut ya. Kalau begitu coba ya, kita akan coba lihat ya strateginya seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu kalau melakukan advokasi, ada beberapa strategi yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah memanfaatkan kelompok. Misalnya ya, memanfaatkan kelompok apa? Kalau isunya tentang anak misalnya, kita bisa menggunakan kelompok-kelompok pemerhati anak. Kita bisa menggunakan tokoh-tokoh yang terkait dengan anak, misalnya mengajak Kak Seto. Nah, setelah itu yang paling penting juga kita mengumpulkan data ya. Kita kumpulkan data ya. Data dikumpulkan apa? Sebenarnya persoalannya ada di mana sih gitu ya. Nah, setelah kita kumpulkan data, tentu saja data itu harus kita kemas semenarik mungkin, harus kita analisis ya. Bisa saja dengan membuat infografi, kita analisis dengan statistik yang supaya orang lain juga mudah untuk membacanya ya. Nah, yang paling penting kita tadi itu, yang kata-katanya Mas Heru tadi itu ya. Jadi mencari kawan ya, mencari sekutu, membuat jaringan. Semakin banyak jaringannya, nah kita akan semakin kuat. Jadi kalau mau perang itu temannya banyak ya. Nah ini strateginya seperti itu. Nah tekniknya ya, ada berbagai teknik ya. Kalau mau main di ranah politik ya, kita bisa menggunakan seperti ini ya, lobby ya kan, mungkin menggunakan partai-partai politik mendekati Komisi 8 yang membawai isu-isu kesejahteraan sosial gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengadakan workshop, seminar, presentasi gitu ya, supaya meyakinkan para pihak. Jadi kita berpresentasi dengan kepala Bapeda, dengan bupati, dengan wali kota gitu ya, atau dengan kepala desa untuk tingkat yang di puskesmas tingkat desa ya. Lalu kita yang paling penting juga menggunakan komunitas-komunitas
peduli terhadap masalah yang akan kita advokasikan. Jangan lupa, jangan tinggalkan kelompok-kelompok yang akan kita advokasikan. Jadi gitu Bapak dan Ibu, sekilas tentang strategi dan teknik advokasi. Sekarang kita akan diskusi kelompok ya. Saya akan bagi menjadi 2 kelompok. Hitung 1, 2, 1, 2 ya Bapak dan Ibu ya. Pak Joko? 1, 2. Kelompok ya Bapak dan Ibu ya. A dan kelompok B ya. Kelompok A nanti yang akan mempresentasikan siapa? Saya. Bu Ririn ya. Kelompok B Pak Minto ya. Baik. Ini kasusnya silahkan dibahas. Ya. Nah nanti diskusikan bagaimana penyelesaian strategi dan teknik advokasinya. Nanti setelah dapat strategi dan advokasinya, salah satu dari anggota kelompok untuk mempresentasikan ke depan ya. Iya. Halo. Hai. Sudah selesai Bapak dan Ibu kerja kelompoknya? Oke, sudah ya. Kalau sudah silahkan dipresentasikan kelompok A dan kelompok B. Kelompok A oleh Mbak Ririn, nanti kelompok B oleh Pak Minto. Silahkan ke depan. Dan sekarang kami simulasikan bagaimana cara mengadvokasi kasus A tersebut kepada bapak-bapak dari Bapeda dan juga dari Dinas Pendidikan. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana rencana kami untuk membuat taman bermain ramah anak di kota Yogyakarta. Karena anak-anak di sini kurang bermain, itu mengakibatkan anak-anak kurang secara perkembangan itu bisa terlambat. Karena sih Bapak, kami ingin agar bisa membangun taman pintar. Ini akan bisa menjawab semua permasalahan yang sudah saya utarakan di awal tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sudah dipresentasikan dengan baik oleh kelompok A. Terima kasih ya, Bu Ririn dan kawan-kawan sudah bekerja dengan sangat baik. Nah, sekarang kita akan dengar dari kasus B. Apa yang dilakukan oleh kelompok B terhadap kasus yang ada di lembar kasus. Dipersilakan Pak Minto sebagai wakil kelompoknya. Saya mewakili kelompok kami, kelompok 2 ya, yaitu terkait dengan permasalahan yang di dalam kasus itu adalah mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan ya, di mana di sana karena kondisi geografisnya dan medannya juga harus menggunakan sarana transportasinya, satu-satunya adalah melalui speedboat atau kapal penyeberangan. Nah, semula dari pihak Pemda disediakan 3 kapal, tapi beberapa bulan terakhir 1 kapal ini rusak. Tentunya dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab saya selaku fasilitator, dan tentunya sebelumnya saya juga sudah menghadap ke Bapak Bupati dan juga Bapeda. Intinya kami juga diminta bantuan untuk bagaimana caranya agar persoalan yang melilit guru dan anak-anak sekolah di pesisir selatan ini bisa lancar setiap hari pulang pergi ke sekolah. Selaku fasilitator tentu saya akan lebih proaktif ya, agar apa yang saya sampaikan di Facebook, di Instagram ini bisa dibaca oleh khalayak ramai. Dan hasil dari diskusi ini tadi kami sepakat bahwa hal yang bisa kami lakukan selaku fasilitator adalah menggunakan kekuatan pengaruh di dunia maya. Apakah dengan demikian kami bisa menyelesaikan suatu tahapan apa yang menjadi kesulitan para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat kami. Itu hasil dari diskusi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Sudah 2 kelompok presentasi. Nah, kalau boleh saya minta pendapat dari Bapak dan Ibu semua. Nah, hanya saya akan menggunakan kertas ini untuk menuliskannya. Silakan dari kelompok B menilai strategi yang dari kelompok A, dan kelompok A nanti menuliskan strategi yang ada di kelompok B ya. Silakan ditulis. Silakan. Oke, saya tampil di sini Bapak dan Ibu ya. Saya tampil di sini. Ya. Terima kasih. Saya
saya kira Bapak dan Ibu sudah memainkan role play-nya dengan baik, sudah memahami dengan baik. Jadi pada intinya di kelompok A tadi memainkan kerja-kerja di ranah politik untuk mempengaruhi keputusan dari Bapeda dan Kepala Dinas Pendidikan ya, supaya memberi anggaran untuk membuat taman pintar. Dan juga di kelompok B menggunakan strategi mengadvokasi melalui media massa ya. Jadi fundraising ya Pak Minto ya, dan Pak Joko kelompok B ya, dengan menggunakan Instagram, Facebook dan yang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya kira kita sudah selesai untuk belajar strategi dan teknik advokasi. Nah sekarang saya ada kuis, silahkan buka HP-nya masing-masing, ada di grup Bapak dan Ibu, saya sudah sediakan ya supaya kita bisa memahami, ada kuis. Silahkan diklik Google Form-nya, nanti dikirim di sana ya. Juga sudah mengirim ya. Terima kasih dan Bapak Ibu, nanti kita akan lihat hasil pemahaman Bapak dan Ibu tentang strategi dan teknik advokasi. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kebersamaan kita selama sore hari ini. Mari kita sukseskan SLRT supaya warga negara dapat terfasilitasi. Terima kasih.